Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Tadi kita akan mengomentari video dari, bukan video ya, mengomentari komentar yang muncul di kolom komentar di channel YouTube saya dari Hutanami 10. Jadi dia awalnya dia bilang minum kopi onta dulu bang, gitu kan? Guys, apa ya? Kenapa kok orang ini jadi saya bilang gini ya, Anda saja yang ngopi dengan domba atau dengan tuan sekaligus. Onta tidak pernah disebut sebagai label kami dalam ajaran Islam. Sementara kalian jelas sebut domba dalam ajaran kalian. Malu dong gitu. Jadi on, label onta atau kata Arab tidak akan Anda temukan dalam Al-Quran untuk label sebagai umat Islam. Tapi kalau mereka umat Kristen ini memang dilabeli sebagai domba, itu fakta. Jadi kenapa kok sesuatu yang tidak ada tulis di kitab kami Quran, misalnya kami disebut sebagai onta atau kadal gurun, tapi kan sebut itu pada kami, kan tidak ada teksnya, tidak ada ayatnya. Tapi kalau justru sementara kalian tuh ada ayatnya bahwa kalian tuh sebut sebagai domba, kenapa tidak kalian saja gitu? Jadi jangan mentang-mentang kalian tuh dianalogikan sebagai nama hewan atau binatang, yaitu domba dalam Alkitab, lalu kalian bikin juga ke kami. Kalau kan wajar, memang ada tertulisnya begitu teksnya. Kalau kami nggak wajar, karena tidak ada tertulis teksnya gitu. Jadi biasa ngomong tuh berdasarkan teks ya. Jangan berkhayal gitu guys. Nah ini lagi dia bilang kan, wah mainnya kurang jauh bro. Kalau sekarang bahasa internasional itu Inggris. Jadi saya pengen bilang bahwa harusnya kan eh, yang asli itu adalah yang berupa kata-kata Yesus yang asli gitu. Misalnya kayak kita bandingkan sekarang ini adalah sama kayak kata-kata Cik Umar yang asli atau Jenderal Sudirman yang asli yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Dulu kita tahu bahwa Israel itu dijajah oleh Yunani dan Romawi. Jadi otomatis kalau terjemahannya ke bahasa Yunani itu artinya adalah bahasa penjajah. Ya, jadi kita baca ya, kalau sekarang bahasa internasional itu Inggris. Nah, zaman Yesus bahasa internasionalnya Yunani. Itulah kenapa Injil tulis dengan bahasa Yunani biar semua bangsa atau negara paham. Nah, ini masalah di sini, guys. Ya. Masalahnya itu adalah bahasanya penjajah. Jadi Anda bayangkan ya, kata-kata Jenderal Sudirman atau Pangeran Diponegoro itu ditulis oleh dan dalam bahasa Belanda, bahasa penjajah. Siapa yang bakal percaya gitu? Ngerti nggak? Kita pengen tahu ngomong apa sebenarnya Pangeran Diponegoro. Bukan dalam bahasa Belanda. Karena rentan dimanipulasi gitu. Namanya versi penjajah gitu kan. Ya kan yang pernah bangga dengan bahasa penjajah. Dan kalau pun diterjemahkan artinya udah nggak asli. Ingat, waktu terjemahkan tuh udah nggak asli lagi. Tapi secara langsung dia mengakui bahwa memang Alkitab mereka nggak asli. Karena memang terjemahan. Mana ada suatu buku tuh yang asli kalau kalau dia tuh adalah terjemahan? Nggak ada. Terjemahan biasanya diterjemahkan dari yang asli. Atau bahkan mungkin terjemahan itu dari yang bukan asli, Bud. Misalnya ada buku asli di fotokopi, lalu terjemahkan. Bisa kan? Berarti kan itu kan bukan terjemahkan dari yang asli gitu. Teksnya memang asli, tapi kan itunya nggak asli. Tapi yang nama terjemahan itu pasti nggak asli, guys. Pasti nggak asli itu. Nggak ada terjemahan itu yang asli. Kalau ada yang bilang bahwa terjemahan itu asli, makanya dia pasti error gitu kan. Nah, makanya harus ngerti mana bedanya yang asli, mana yang terjemahan. Kita lihat, akuan kita semuanya adalah bahasa aslinya, bahasa Arab. Itu teksnya asli itu karena diambil dari betul-betul warisan dari zaman Nabi Muhammad, ditulis ulang, dihafal gitu, asli. Terjemahan lain lagi gitu. Ini terjemahan tuh biasanya diambil dari yang asli, artinya terjemahan bukan asli guys. Seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu itu terjemahan berarti bukan asli, selesai sudah, ya kan. Lagian kok bangga dengan bahasa penjajah gitu kan. Saya aja nggak bangga guys. Satu lagi, Injil atau kitab-kitab lainnya bukan ditemukan bro, tapi memang ditulis oleh orang-orang yang hidup bersama Yesus sendiri. Manuskripnya ditemukan, nanti nggak?
Makanya baca sejarahnya bahwa ada penemuan manuskrip kuno di gulungan di Laut Mati dan sebagainya. Itu ditemukan. Nah, dari penemuan itulah diteliti. Nah, dipikirkan bahwa ini ditulis oleh si Anu, si Anu, si Anu. Contohnya mungkin ini ditulis oleh Lukas, Matius. Itu ada perkiraan, nggak ada kepastian karena tidak ada seperti Islam tuh yang turun temurun tuh nggak ada, warisan itu nggak ada. Ini betul-betul ditemukan. Dibilang pula oleh dia tuh sama dia nggak ada ditemukan. Itu kalau ditemukan tuh nggak ada warisan tuh nggak ada guys, ditemukan gitu. Dan itu pun yang murid yang nulis itu bukan orang yang hidup sezaman dengan Yesus, tapi berapa abad setelah Yesus gitu. Atau mungkin 40 tahun, 60 tahun sampai Yesus pergi. Itu pun perkiraan nih, iya tanda gitu kan. Karena nggak ada bisa memastikan karena itu bukan diwariskan turun-temurun tapi memang ditemukan guys. Dan tentunya ditulis atau diilhamkan oleh Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri, guys ya. Ingat, yang resmi dan nggak resmi harus tahu bedanya. Yang resmi itu nabi, utusan. Tuhan mengutus nabi, itu resmi, official. Di luar itu nggak bisa disebut resmi. Mau pengikut kayak mau sahabat kayak mau teman mau jemaat kayak itu nggak official. Tapi kayak menteri, presiden mengutus menteri itu yang official. Apa yang katakan menteri adalah apa yang katakan presiden. Anda bisa percaya itu. Tapi kalau ada pengikut menteri kayak temannya menteri sama menteri itu nggak bisa dipercaya 100%. Karena dia tidak official, nggak resmi. Kita harus dengar selalu dari sumber resmi. Nah, sumber resmi Tuhan tuh hanya yang diutus, yaitu nabinya, yaitu Yesus, Muhammad, Daud, dan itu nggak bisa. Makanya dalam Islam tidak mengenal adanya kesaksian Umar, Al-Qurannya Umar, Al-Qurannya Abu Bakar nggak ada, kan itu pasti kacau nanti. Karena nggak boleh kita tuh memakai kesaksian manusia, karena manusia itu tidak tahu banyak hal, banyak nggak tahunya dibandingkan Tuhan yang tahu segalanya. Jadi info satu lah dari Tuhan, bukan dari manusia. Ngerti nggak? Contoh, saya bersaksi bahwa saya lihat bahwa ada kayu yang tenggelam di dasar sungai itu kayunya bengkok. Padahal dicek betul itu kayunya lurus. Hanya karena hukum kimia atau fisika itu terlihat seakan-akan kayu itu bengkok. Padahal kita cabut tuh lurus. Nah itu, jadi manusia tuh nggak banyak tahu, banyak nggak tahunya gitu ya. Makanya bahaya kesaksian manusia. Makanya Islam itu mengenal kesaksian manusia itu namanya hadis, bukan Quran. Quran diisi 100% firman Tuhan. Tapi sayangnya Bible Alkitab itu adalah campuran antara Quran dan hadis. Campur. Ya memang situ ada memang firman Tuhan ada, yaitu kata-kata Yesus. Bukan berarti Yesus Tuhan, tapi Yesus menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Jadi yang Yesus sampaikan itu adalah Injil. Itu yang kitab suci. Bukan kesaksian Lukas Matius. Karena kalau bayangkan di Islam tuh kalau begitu sama seperti kalau bayangkan ada Quran uh, versi Umar atau Quran versi Utsman, kan kacau guys. Karena manusia tuh nggak bisa kita samakan dengan level Tuhan, ya nggak bisa. Yang bisa kita yang nabinya nggak selepel, tapi nabi itu yang penting resmi, official gitu. Jadi sekarang tinggal Anda mau dengar dari sumber resmi, yaitu Yesus, Muhammad, Daud, atau dari sumber nggak resmi, seperti para sejarawan Kristen atau arkeolog gitu. Nggak bisa. Jadi boleh ada kesaksian dari arkeolog atau sejarawan, tapi itu nggak bisa dimasukkan dalam Alkitab, nggak bisa. Nggak bisa, karena itu kesaksian manusia. Jadi intinya adalah kitab suci itu nggak boleh ada satu titik pun kesaksian manusia, nggak boleh. Itu harusnya hanya betul-betul 100% firman Tuhan guys. Gitu. Bahkan isinya sudah banyak dibuktikan oleh arkeolog dan sejarawan kalau tempat atau waktu dan lokasi memang ada benar. Guys ya, ingat ya. Ada disrupsi antara tempat dan waktu. Tempat yang dulu belum tentu ada sekarang. Atau tempat yang ada sekarang belum tentu ada dahulu tuh belum tentu ada. Ya, belum tentu. Kayak contoh, tempat tinggal saya ini dulunya hutan loh. Hutan. Saya nggak tahu hutan seperti apa gitu. Sekarang sudah perumahan, penuh perumahan. Jadi tempat dan waktu tuh berubah, ada perubahan itu. Dan pembuktian tuh nggak bisa apa namanya ya, apa ya saya katakan ya,
Contoh sederhana misalnya gini, kan ini masalah tentang ketuhanan. Nah, gini ya, di dalam kitab suci atau Bible itu kan memang ada firman Tuhan. Nah, itu pastinya kalau memang benar firman Tuhan pasti akurat. Dicek oleh sejarawan atau apa namanya, atau ahli arkeolog. Masalahnya adalah yang kesaksian Lukas Matius itu gitu loh. Nah, itu apa namanya? Apa ya? Kesaksian manusia tuh nggak bisa jadikan patokan 100% nggak bisa. Kan itu adalah bukan firman Tuhan. Jadi bayangkan ya, kalau semua kesaksian manusia dipakai, kacau lah guys. Itu berarti Anda akan apa ya? Kan kesaksian manusia itu adalah katanya. Katanya Matius, katanya Lukas, kan katanya. Anda mau dengar katanya Lukas Matius atau katanya Yesus? Nah, itu masalahnya. Oh, saya dengar katanya Yesus gitu. Atau dengar katanya Nabi Muhammad yang menyampaikan yang resmi official gitu. Itu logikanya guys. Oke, jadi mungkin ya gitu aja mungkin video kita ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.